Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Sudah siap ya kuliah? Atau masih mengantuk? Tidak, tidak. Enggak ya. Oke. Kita mulai saja perkuliahan hari ini. Makin cepat makin bagus biar cepat selesai juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, bisa buat lagi di pertemuan ke-7 ini. Tidak terasa ya, kurang satu kali pertemuan lagi perkuliahan selesai. Oke, saya harap di pertemuan ke-7 ini rekan-rekan masih semangat berpartisipasi dalam perkuliahan, masih semangat belajarnya, masih semangat diskusinya. Kalau dari kelas-kelas sebelumnya ini makin kayak itu katanya horor, jadi horor terusan webnya. Jadi saya harap untuk kelas ini tidak horor kelasnya, jadi saya harap untuk aktifannya ya, karena sudah mau pertemuan terakhir. Ini sudah pertemuan ke-7 ya, jadi semangatnya ditingkatkan lagi lebih dari kemarin-kemarin, karena mau menjelang akhir tuh harusnya semakin asik kelasnya. Oke, seperti biasa kita mulai perkuliahan ini dengan absensi terlebih dahulu, dilanjutkan diskusi, presentasi, diskusi, lalu terakhir penjabaran tentang tugas ketiga, yakni tugas terakhir, serta pemaparan tentang tugas akhir nantinya tuh gimana sih gitu. Walaupun sebenarnya setiap pertemuan itu sudah saya spill, tiap hari saya ingatkan, bukan setiap hari, setiap minggunya saya ingatkan terkait dengan tugas, dan tugas. Jadi jangan bosan ya, karena memang itu tuntutannya. Apa? Oke, baik. Saya mulai absensi terlebih dahulu. Jadi yang lagi HP-nya ditinggal atau ditaruh jauh-jauh ya, didekatkan lagi HP-nya, ditaruh di sampingnya ya, di depannya. Jadi biar ini dengar namanya dipanggil. Oke, yang pertama Kristi. Hadir, Ibu. Oke. Reni Sabila. Hadir, Bu. Nola Putri. Hadir, Ibu. Alvina Damayanti. Alvina tidak ada. Cici Nurasi. Cici Nurasi hadir, Bu. Oke. Diah Kurnia. Ya Kurnia Putri hadir, Ibu. Oke. Feby Widya. Feby Widya hadir, Ibu. Oke. Indah Gita. Indah Gita. Laili Amalia. Hadir, Bu Laili. Oke. Rosita Widianingrum. Rosita. Siti Nuraisyah. Hadir, Bu. Neti Purwanti. Siti Rohmah. Hadir, Bu.
Yuliani belum. Mas Sama belum. Femi Valentin Hadir, Bu. Ita Tania belum. Noviana Eka Hadir, Bu. Pak Sumarsono Hadir, Bu. Yesi Febriana Hadir, Bu. ya maaf ya agak belepotan. Iya, Bu. Sarestia Mayasari Hadir, Bu. Agus Supriyadi Agus betul. Nur Rahma Dewi Fatima Hadir, Bu. Yulida Hadir, Bu. Hadir. oke. Widya Agustin tadi yang izin Widya Agustin atau Widi Bella Tirta Hadir, Bu. udah ya. Windy Agustina Mohon maaf, Bu. Tadi Windy izin, katanya terkendala sinyal karena lagi di rumah suaminya, Bu. Ini di perjalanan mau pulang ke rumah ibunya. oke. Baik, terima kasih informasinya ya. Iya, Bu, sama-sama. Sri Wulansari belum. Siti Nur Hidayah Hadir, Bu. Sihabudin belum. Rizka Septiani belum. Cindy Nova Claudia belum. Maya Muspitasari Hadir, Bu. terakhir Junaida pun belum. Oke. Jadi seperti biasanya kalau memang tadi belum dipanggil bisa langsung menuliskan di kolom komen ya. Oke. Iya nih, hadir, Bu. Siapa, Bu? Yuliani. Oh, iya, Bu. Yuliani. Oke. Assalamualaikum, Bu. Mas Sama hadir ya, Bu. Oke. Bisa ya, nanti bisa sekalian dituliskan di kolom komentar ya, Bu ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan presentasi untuk kelompok 6 sudah ada. Kelompok 6 ada. Ada, Bu. Oke. Sudah disiapkan? Oke. Silahkan, saya serahkan ke moderatornya untuk memulai presentasi yang berkaitan dengan perumusan indikator, penataan pengalaman belajar, dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap, serta evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Oke, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Swatin Hasanah MPD, dan yang kami hormati rekan-rekan kami, Bapak Ibu dari Pokja Seragi dan Mbak Tuba. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Pada siang hari ini, saya Siti Rahmah yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas di diskusi hari ini tentang modul 5, KB2 dan KB3, perumusan indikator, penataan pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap, evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Saudari Ferry Sabila yang akan menjelaskan materi yang pertama, dan ada Saudari Feby Widian dan Indah Gita Kumaladewi yang akan menjelaskan kegiatan belajar buat. Kita akan langsung menyimak penyampaian materi dari kelompok 6. Saya persilakan kepada Saudari Reni Sabila. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan belajar 2. Perumusan indikator penataan pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran kelas rangkap berbeda dengan proses pembelajaran kelas tunggal. Perbedaan itu timbul karena guru harus melayani kelompok peserta didik yang beraneka ragam, baik dari usia, kemampuan, hubungan sosial, gaya belajar, unjuk kerja, dan penampilan. Semua unsur yang mengandung perbedaan itu menuntut guru harus memberikan pelayanan yang beraneka ragam, sehingga proses pembelajaran yang efektif dan tepat guna dapat tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Agar tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan tepat guna, maka guru perlu adanya perencanaan pembelajaran. Berikut serangkaian perencanaan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menggunakan standar isi untuk mengembangkan indikator dan pengamatan belajar. 2. Merumuskan indikator atas dasar analisis muatan kompetensi dasar. Yang ketiga, merumuskan pengalaman belajar sesuai indikator yang dirumuskan. Yang keempat, merumuskan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Yang kelima, memilih sumber dan media belajar yang mendukung pembelajaran kelas rangkap. A. Pengemasan pengalaman belajar dalam rangka pembelajaran kelas rangkap. Untuk menetapkan pengalaman belajar dalam pembelajaran kelas rangkap untuk 2 kelas 1 mata pelajaran dalam 1 ruangan menggunakan model pembelajaran kelas rangkap 221. Contohnya dapat dilihat pada halaman 5.23. Untuk diketahui secara teoritis, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menetapkan topik pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran kelas rangkap. Pertama, beri orientasi kepada tujuan. Kedua, disesuaikan dengan karakteristik murid, kelas, usia, atau kemampuan. Ketiga, disesuaikan dengan kemampuan pengelolaan guru. Keempat, layak sarana pendukung. Kelima, tidak bersifat dipaksakan. Cara merencanakan pengalaman belajar ada 2 model atau kerangka fikir yang pemikiran Pagotry tahun 1979, pemikiran Grushworth tahun 1987. Pada model Pagotry yaitu mengembangkan pengalaman belajar pembelajaran kelas rangkap yang terpadu untuk seluruh kelas yang akan kita tangani di bawah cakupan satu bidang studi. Pada model Grushworth yaitu menetapkan topik-topik sebagai basis dari pengalaman belajar yang mencerminkan integritas berbagai bidang studi yang berbeda. Proses disebut clustering atau penggugasan yang artinya penataan topik-topik materi pelajaran secara terurai menurut unsur-unsur atau bagian dari topik besar seperti pada contoh halaman 5.37.
Dalam rangka pembelajaran kelas rangkap, standar isi harus kita terima sebagai patokan dasar takaran materi, sedangkan cara penataan dalam hal tertentu seperti dalam pengugasan topik dan penetapan arahan materi dan kegiatan untuk kepentingan pembelajaran kelas rangkap merupakan kegiatan dari tugas profesional tugas jabatan guru. B. Cara memilih substansi belajar. Belajar adalah rincian materi yang dapat berupa fakta, konsep, teori, nilai, prosedur, dan kegiatan belajar yang dijabarkan dari tujuan dan topik pembelajaran kelas rangkap yang dipilih. Untuk melakukan pemilihan materi yang memadai, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, antara lain. Yang pertama, mendukung ketercapaian kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, didukung sarana dan sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Keempat, sesuai dengan perkembangan mental murid. Kelima, menjadi dasar bagi studi lebih lanjut. Yang C, cara menyusun rancangan kegiatan belajar. Yang dimaksud rancangan atau desain dalam kegiatan pembelajaran adalah kerangka berpikir yang melakukan bentuk penataan interaksi model pembelajaran guru murid sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan belajar. Ada model dasar pembelajaran yang mengaitkan seluruh model. Model Murphy dan Marrel 1986, model dasar ini memiliki 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi atau pendahuluan, guru menetapkan tujuan, langkah, dan materi. Yang kedua, pengembangan, guru menjelaskan konsep atau keterampilan, mendemonstrasikan model, dan mengecek pengertian murid. Yang ketiga ada latihan terstruktur. Guru memadu kegiatan kelompok murid, memberi balikan, dan murid memberi tanggapan. Yang keempat, latihan terbimbing. Murid berlatih memahami konsep baru, guru memantau, dan selanjutnya murid-murid berlatih di luar kelas. Kelima, latihan bebas atau mandiri. Guru memeriksa dan membetulkan hasil latihan di luar kelas dan melanjutkan latihan mandiri. Yang D, cara memilih sumber media belajar. Secara sederhana, media belajar mencakup bahan dan alat audio seperti kaset, audio, dan siaran radio. Bahan dan alat visual seperti siaran TV, gambar, dan diagram, benda tiruan, dan benda sesungguhnya yang dipilih sesuai lingkungan dan tepat guna. Tepat guna, layak lingkungan, artinya media yang dipakai itu tersedia di lingkungan sekitar sehingga dapat dimanfaatkan oleh guru dan sebaliknya. Kegiatan belajar 3 akan dibahas oleh Mbak Pebi Widian. Kepada Mbak Pebi, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan belajar 3, izinkan saya menjelaskan materi evaluasi pembelajaran kelas rangkap. Nah, ada punya cara penilaian terhadap PKR. Ada beberapa hal yang perlu dinilai dalam pelaksanaan, yaitu yang pertama, kapan di kelas mana dan mana yang akan diajarkan di kelas yang di kelas penting bagi diri pun murid.
jelaskan, tapi guru sudah kegiatan apa saja yang akan dikerjakan di kelas yang dirangkap, dan kegiatan apa pula baik sebagai guru sepakat bahwa dimanapun kapanpun dapat diaplikasi dapat menghasilkan yang mencapai pelajaran tidak enggak ya ini enggak. Kalau rasa ya Bu, ini terdengar sangat jelas, Mbak. Berarti ya pelajaran kemudian lain. Terus hal yang harus dicatat agar minggu akan datang materi tersebut tidak lupa diajarkan. Dengan demikian murid-murid tidak merasa dirugikan. Jadi hal-hal yang lupa harus dicatat. Yang keempat, mencatat kegiatan yang tertunda. Suatu kegiatan yang telah Anda rencanakan bisa tertunda. Hal itu bisa terjadi karena kehabisan waktu atau tidak ada alat, atau kehabisan bahan, atau karena gangguan lain. Tidaklah perlu dikhawatirkan, asal kita catat dan selanjutnya segera dikerjakan lebih lanjut. Rencanakan kembali kapan kegiatan yang terpaksa tertunda itu akan dilanjutkan. Dan yang kelima, mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid hari Minggu berikutnya. Maksudnya, kita memberi tugas untuk hari atau minggu berikutnya adalah memberi depan atau dasar bagi materi yang akan datang dan atau memberi tuntutan belajar lebih lanjut. Proses ini akan sangat bermakna bagi murid bila guru selalu memberikan umpan balik atas kegiatan belajar murid. Itu sebabnya tugas-tugas itu harus kita catat agar pada saat kita dapat mengecek kegiatan murid dan memberikan balikan secara lebih khusus dengan tepat. Yang keenam, mencatat pertanyaan murid yang belum sempat dijawab. Pertanyaan murid bisa berisi minta penjelasan murid. Nah, di sini ketika guru sedang ada pertanyaan, tapi guru itu tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, baiknya dicatat lalu dijelaskan untuk minggu yang akan datang atau minggu berikutnya. Yang ketujuh, mencatat murid-murid yang belum banyak terlibat secara aktif dalam belajar. Pada kesempatan ini, sering guru melupakan murid-murid yang tidak aktif dalam kegiatan belajar. Contohnya kalau misalkan pada suatu kegiatan belajar itu ada beberapa anak yang aktif, nah disitulah anak-anak yang aktif itu yang dapat atau lebih diingat dari guru, karena anak-anak yang aktif itu sering memberi pertanyaan kepada guru, jadi guru lebih mudah mengingatnya. Dan untuk anak yang lebih banyak diam itu sering dilupakan, karena murid yang diam ada kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, misalnya mereka rendah diri, pemalu, rendah kemampuan, atau sakit, dan lambat mengerti. Dalam kelas rangkap mungkin lebih banyak lagi penyebabnya. Oleh karena itu, maka kita harus memberi perhatian sama banyak kepada murid yang aktif dan murid yang tidak aktif. Dan 8, menuliskan hal-hal yang perlu Anda perbaiki dalam PKR. PKR harus diterima bukan sebagai keterpaksaan, tetapi sebagai suatu tugas profesional atau keahlian.
Bila hal itu kita terima sebagai tugas profesional, kita harus selalu menyempurnakan PKR. Ingatlah bahwa dalam pembelajaran tidak ada satu cara pun yang dapat diterima sebagai satu-satunya cara yang ampuh. Mengajar adalah seni yang berwawasan keilmuan. Artinya, guru PKR harus memahami ilmu dan seni pembelajaran merangkap kelas. 8. Mencatat hal-hal yang memuaskan dan mengecewakan Anda sebagai guru dalam PKR. Dimanapun dan kapanpun Anda mengalami rasa puas dan rasa kecewa, puas dan kecewa seperti dua sisi dari satu mata, artinya rasa puas dan kecewa harus diterima sebagai suatu keadaan yang wajar dan tak dapat ditolak salah satunya. Yang 10, mengapa harus mencatat hal-hal yang perlu dibicarakan dengan guru lain? Salah satu ciri guru profesional ialah memilih rasa dan sikap kesejawatan atau kolegalisme. Rasa kesatuan dalam tugas yang kuat artinya antara pribadi guru harus tercipta, terpelihara, dan terbina kesejawatan. Rasa setugas, setanggung jawab, dan selangkah kerja. Lebih-lebih lagi, ada yang mengajar SD terpencil guru hanya 2-3 orang termasuk. Semua itu merupakan modal dasar berhasilnya pembelajaran kelas rangkap. Slide berikutnya, Mbak. Oke, selanjutnya yang B. Bagaimana memanfaatkan hasil penilaian proses belajar murid dalam memperbaiki PKR? Dari hasil evaluasi dapat dilihat secara efektif pembelajaran PKR di sekolah, kelas mana yang mendapat nilai baik atau sebaiknya, sehingga dari hasil yang diperoleh bisa digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki PKR ke depannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indah Gita Kumaladewi. Pada blog, dipersilahkan. Halo, ini Indah Gita ada nggak ya? Nggak ada kayaknya, Mbak. Kalau tidak ada, dilanjutkan yang ada aja. Baik, Bu, Febri akan melanjutkan untuk materi berikutnya ya, karena Indah nggak ada. Berikutnya ada petunjuk pelaksanaan praktik mata kuliah PKR. Yang A, menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. 1. Menentukan model PKR. Oke, Feby. Iya, Bu. Gimana, Bu? Terkait dengan petunjuk pelaksanaan praktek ini nggak usah dijelasin, cukup aja langsung aja buka buka pertanyaan, karena terkait dengan petunjuk praktek
sudah di pertemuan 3 waktu itu sebelum membuat RPKR. Oh iya Bu, berarti langsung masuk ke pertanyaan aja ya Bu? Ya. Baik Bu. Oke, selanjutnya Feby serahkan kepada moderator. Pada moderator, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Saudari Feby telah menjelaskan materi tadi. Rekan-rekan yang saya hormati, telah kita simak bersama penyampaian materi dari kelompok 6. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Di sesi pertama, kita akan membuka 3 pertanyaan. Baiklah, kita mulai sesi tanya-jawab ini. Kami persilakan untuk 3 penanya di sesi pertama. Ada yang mau tanya? Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, dipersilahkan Mbak Nola. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nola Putri Ananti dari Pokjar Seragi. Izin bertanya kepada kelompok 6. Apa saja manfaat adanya evaluasi dalam pembelajaran kelas rangkap? Bisa diulangi, Mbak? Diulangi lagi. Baik, saya ulangi. Apa saja manfaat adanya evaluasi dalam pembelajaran kelas rangkap? Jelas, Mbak? Jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yesi Febriana, NIM 856947788. Saya mahasiswi dari Salut Waituba. Izin bertanya, menurut pemateri, bagaimana memanfaatkan hasil penelitian proses belajar murid dalam memperbaiki PKR? Saya ulangi, menurut pemateri, bagaimana memanfaatkan hasil penilaian proses belajar murid dalam memperbaiki PKR. Terima kasih. Mbak bisa ditulis di grup aja ya Mbak soalnya. Oke, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Tania dari Salut Waituba. Saya ingin bertanya, apakah pembelajaran kelas rangkap itu sangat membantu guru dalam pembelajaran? Terima kasih, itulah pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada 3 penanya. Oke,
Oke, bagaimana moderator? Apa langsung dijawab atau bagaimana? Bentar Bu, mau nyari jawabannya dulu. Oke, kalau memang mau mencari jawabannya, saya ambil alih untuk pembahasan. Oke. Berkaitan dengan materi tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 6, di sini sembari menunggu kelompok 6 menjawab pertanyaan yang sudah diajukan, saya akan paparkan kembali atau saya berikan penekanan kaitannya dengan materi yang dibahas hari ini. Ya, dengan perumusan indikator, penataan pengalaman belajar dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap serta evaluasi program pembelajaran kelas rangkap. Jadi memang ini ada kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan dengan kelompok 5 kemarin ya, terkait dengan analisis struktur kurikulum. Yang kemarin itu lebih kepada kurikulum KTSP. Tadi sebenarnya sudah dijabarkan lebih detail kaitannya dengan indikator, bagaimana menentukan indikator dan lain sebagainya. Nah, di sini berkaitan dengan topik dalam pembuatan dalam pembelajaran kelas rangkap itu memang ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan prinsip untuk menentukan topiknya. Itu yang pertama kaitannya dengan berorientasi pada tujuan. Jadi kita lihat tujuannya apa. Jadi menentukan topiknya itu menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu topik itu harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di kelas itu. Topiknya mau apa? Lalu ada di situ juga menyesuaikan dengan kemampuan guru. Jadi memang tidak semua itu harus maksudnya asal-asalan, tidak semua harus guru ini ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Menyesuaikan topiknya, semisalkan anggap saja terkait materi topik tentang tata surya. Ya, guru belum menguasai penuh tentang hal itu ya, berarti bisa nanti berkolaborasi atau mengganti dengan yang lain. Ada juga kaitannya topik itu harus bisa dibuat ada sarana pendukungnya, layak juga untuk sebagai sarana pendukung, berkolaborasi dengan sarana pendukungnya, contoh kayak media. Dan terkait penentuan topik ini tidak bisa dipaksakan, jadi memang harus melihat dari berbagai sisi begitu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan tujuan pendidikan. Kalau di sini ya tujuan pendidikan menurut Bloom itu memang ada 3 yang mengacu pada kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kalau lebih kepada pengetahuannya, kemampuan anak itu mengetahui, intinya lebih kepada pengetahuannya. Kalau afektif di sini lebih kepada penghayatan nilai dan sikap. Bagaimana penerimaannya? Menerima materi yang disampaikan, penghayatannya, nilai-nilai yang diambil. Kalau psikomotor itu lebih kepada actionnya, lebih kepada gerak fisiknya yang memang didorong oleh aspek psikologis. Jadi aspek psikologi di sini juga mempengaruhi dalam tujuan pendidikan. Jadi tadi benar ya, nggak boleh dipaksakan ya, melihat kondisi, menyesuaikan, dan juga kaitannya dengan
menyesuaikan kemampuan serta karakteristik, melihat karakteristik dari siswa. Jadi memang psikologis itu ada pertimbangannya juga gitu. Nah, selanjutnya di sini tadi kan topik nih, selanjutnya adalah substansinya di dalamnya dalam pembelajaran itu. Nah, kalau substansi di sini lebih kepada bagaimana mendukung tercapaian kompetensi, ada kompetensi dasar dan juga indikator. Intinya pembelajaran itu harus nantinya mencapai kompetensi yang dimau. Apa kompetensi yang dimau? Lalu memang pembelajaran itu harus berkaitan erat dengan materi sebelumnya, seperti hanya kita yang hari ini ya ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Jadi nggak berbeda jauh, masih satu jalur. Dan dalam substansi pembelajaran itu memang harus didukung oleh sarana dan prasarana seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya kaitannya dengan lingkungan sebagai sumber belajar. Itu termasuk sarana ya, sarana dan prasarananya, medianya seperti itu. Dan menyesuaikan dengan perkembangan mental murid. Perkembangannya itu sejauh mana. Yang terakhir, memang menjadi dasar bagi studi lebih lanjut, menjadi dasar bagi studi lebih lanjut. Jadi substansi belajar, hal-hal yang dipelajari dalam pembelajaran itu dijadikan dasar untuk pembelajaran yang ataupun untuk pembelajaran tingkat lanjut. Contoh kaitannya penjumlahan, materi penjumlahan, otomatis di kelas 2, ini kelas 1 nih, penjumlahan. Kelas 2 pun akan menjadi dasar tolak ukurnya dari kelas 1. Dia bisa nggak gitu kan. Jadi untuk sebagai dasar untuk ke jenjang selanjutnya, bisa ke kelas 3, ke 4, bahkan ke SMP pun masih ada kan penjumlahan. Jadi memang menjadi dasarnya. Nah, kalau yang terakhir kaitannya di sini memang cara memilih terhadap pelaksanaan PKR. Gimana sih milihnya gitu kan? Milih. Cara menilai. Oke. Jadi di sini cara penilaian di sini tadi sudah dijabarkan ya. Dari pengecekan, jadi memang sebelumnya itu memang harus dicek terkait jadwal, keterlaksanaan jadwal, kapan nih jadwal gitu kan. Terus mengecek keterlaksanaan pembelajaran, apa yang kurang, itu dicek. Selain itu selain dicek, dicatat materi yang memang belum sempat diajarkan tuh tadi materinya apa saja, itu sebagai evaluasi ataupun penilaian. Juga mencatat kegiatan yang tertunda, mencatat tugas-tugas yang harus diberikan minggu depan, mencatat siswa yang memang pertanyaan yang belum sempat dijawab, mencatat siswa yang kurang aktif, terus mencatat apa saja yang perlu diperbaiki. Biasanya kan kalau kita mengajar begini keinget ya, oh tadi saya kurang ini nih, tadi kesalahannya begini. Jadi masih ingat tadi apa yang menjadi kekurangannya. Terus mencatat hal apa saja yang memuaskan dan mengecewakan. Jadi selama pembelajaran itu apa sih yang sebenarnya tadi kira-kira banyak direspon oleh siswa, mana yang memang bagian dari proses pembelajaran itu mana yang kurang optimal, itu jadi dicatat semuanya sehingga bisa menjadi patokan untuk pembelajaran selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik lagi, karena itu sebagai tolak ukur kita untuk sebagai evaluasi diri agar pembelajaran selanjutnya itu lebih baik lagi. Jadi itu gunanya evaluasi. Dan yang terakhir itu adalah mencatat hal-hal yang memang dibicarakan dengan guru lain. Jadi diskusi dengan guru. Kayak kemarin yang sudah saya jabarkan, yang sudah kita bahas juga di pertemuan kelima, itu kaitannya dengan rekan sejawat itu sebagai sumber. Jadi ketika kita punya masalah, kita ada kendala bisa berkolaborasi, bertanya.
sharing apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi sarannya, apa yang menjadi kritikannya. Jadi memang perlu di situ dicatat untuk menjadi bahan evaluasi kita agar bisa lebih baik lagi. Itu untuk penilaian. Jadi dalam proses pembelajaran itu ataupun sebelum proses pembelajaran itu memang banyak hal yang perlu disiapkan, dari pembuatan RPP, menentukan dari sebelum pembuatan RPP pun kita juga harus sudah menentukan kaitannya dengan anak ini mau kita apain nih gitu kan. Kelas 1 ini pembelajarannya apa, nanti metodenya seperti apa, materinya bagaimana, media yang digunakan apa, topiknya bagaimana, itu memang sudah harus dipersiapkan. Ini adalah merupakan salah satu hal yang perlu disiapkan sebelum kita langsung berhadapan dengan siswa, ataupun sebelum kita mengajar di kelas. Jadi tidak hanya materi saja, tetapi banyak hal lain yang perlu kita persiapkan. Hal evaluasi pun juga perlu kita persiapkan jauh-jauh hari berkaitan dengan evaluasi. Karena evaluasi juga penting gitu loh. Terkadang kita suka lupa evaluasinya. Jadi evaluasi sangat penting. Jadi perlu kita itu mengevaluasi setiap kali selesai pembelajaran. Begitu. Oke, kelompok 6 apakah sudah? Itu tadi tambahan dari saya. Mungkin kelompok 6 sudah ada jawabannya. Ya Bu, baik. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Yeta tadi ya. Kalau Bu ada suaranya nggak Bu? Ada, jelas. Ya, Feby mau menjawab dari pertanyaan dari Mbak Yeta. Tadi pertanyaannya, apakah pembelajaran kelas rangkap itu membantu dalam pembelajaran? Ya, jawabannya itu ya sangat membantu ya Mbak, karena dalam pembelajaran kelas rangkap itu sangat diperlukan guru itu dalam ketika kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan, misalkan contohnya kayak suatu sekolahan yang kekurangan kelas gitu Bu, bisa dipakai menggunakan metode kelas rangkap ini. Terus bisa juga ketika terjadinya sulitnya terjangkaunya itu ruangan. Terus ketika bisa digunakan juga ketika ada sedang guru berhalangan masuk, terus di situ kekurangan guru, jadi bisa diterapkan dalam metode kelas rangkap. Terus ada juga ketika jumlah siswa yang relatif sedikit, itu biasanya juga terjadi metode kelas rangkap. Jadi kalau misalkan kayak ruangannya kurang, itu bisa dijadiin satu, jadi memudahkan satu guru itu untuk membagi tugas gitu Bu. Terus kalau misalkan di satu sekolahan itu terbatas siswanya, hanya dalam satu kelas itu hanya beberapa siswa yang kayaknya nggak mungkin banget untuk dijadiin satu, lebih baik dibagi dua, nggak mungkin bagi dua, kayaknya lebih bagus jadiin satu aja, jadi gurunya juga nggak terlalu banyak karena gurunya juga terbatas, jadi dijadikan satu itu lebih memudahkan guru untuk memberi pelajaran di satu hari itu gitu. Untuk yang lain kalau ada yang mau menambahkan boleh. Ada yang lain yang mau menambahkan boleh? Ada yang mau menambahkan? Bagi pengalaman juga boleh. Atau Bu Yeta, bagaimana Bu Yeta?
Iya Bu. Terima kasih atas jawabannya teman-teman. Udah cukup jelas Bu. Oke, dari pertanyaannya apakah sangat membantu? Ya pastinya membantu ya, untuk kalau ada beberapa guru yang tidak berangkat, jadi siswa itu tetap terkendali gitu. Dan kalaupun di sekolahan itu tidak ada guru piket ataupun di sekolahan itu terpencil, pasti sangat membantu melihat kondisinya. Karena waktu itu saya bilang pembelajaran kelas rangkap itu sama halnya dengan pembelajaran darurat. Jadi pasti sangat membantu karena untuk mempermudahkan semuanya begitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau menjawab pertanyaan yang lain. Gimana? Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Saudari Nola Putri Ananti. Apa saja manfaat adanya evaluasi dalam pembelajaran kelas rangkap? Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu mengecek keterlaksanaan jadwal, kemudian mengecek keterlaksanaan pembelajaran di kelas yang telah dilakukan tadi. Apakah pembelajaran yang telah kita lakukan tadi ada beberapa hal permasalahannya. Kemudian mencatat pelajaran yang tidak sempat diajarkan. Ada lagi mencatat kegiatan yang tertunda, mencatat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid di minggu berikutnya. Jadi semuanya dengan adanya evaluasi kita tahu apa yang kita butuhkan untuk menjadi patokan kita untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian mencatat pertanyaan murid yang belum sempat dijawab. Ada juga apa yang kita bisa melihat mana sih murid yang berperan aktif dan tidak di saat di kelas. Dan kita sebagai guru bisa berdiskusi dengan guru yang lain tentang pembelajaran yang sedang kita lakukan saat pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Maaf Bu, mikrofonnya mati. Oh iya, pantes. Saya ngomong dari tadi. Oke, coba kelompok lain ada yang mau memberikan tambahannya? Tidak ada. Oke, pertanyaan dari Nola atau dari Bu Yeta tadi udah, dari Yesi. Baik, pertanyaan dari Mbak Yesi akan Reni jawab ya, Bu. Menurut pemateri sendiri, bagaimana memanfaatkan hasil penilaian proses belajar murid dalam memperbaiki PKR? Menurut saya, dari hasil evaluasi dapat dilihat seberapa efektif pembelajaran kelas rangkap di sekolah atau di kelas, mana yang mendapatkan nilai yang baik atau sebaliknya, sehingga dari hasil dari
perolehan bisa diguna sebagai acuan untuk memperbaiki pembelajaran kelas rangkap ke depannya. Selain itu, hasil penilaian proses belajar murid juga dapat dimanfaatkan untuk memantau kemajuan hasil belajar siswa dengan melakukan ulangan. Berarti guru telah melakukan pemantauan kemajuan hasil belajar siswa. Apakah materi yang sudah dibahas atau didiskusikan sudah dikuasai atau belum, itu menurut pendapat Ibu. Gimana untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Gimana? Atau tanyain ke penanyanya tadi? Tadi pertanyaannya ini ya? Pertanyaannya Mbak Yesi. Oh, Mbak Yesi. Yang nolak tadi yang dijawab sama Mbak Siti Rohma. Gimana Mbak Yesi? Baik, terima kasih pemateri. Jika ada yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban, dipersilahkan. Ada enggak yang mau menambahkan? Oh ya, pertanyaannya Yesi. Bagaimana manfaat hasil penilaian proses belajar murid kalau memperbaiki? Ada enggak yang mau menambahkan? Yuk, jangan horor yuk. Masa dari kedua kelas sebelumnya ini yang paling horor? Yuk, jangan horor yuk. Yang rame. Oke. Kayaknya memang terus saya oke. Jadi saya tambahkan ya, Yesi ya. Kelompok lain pada nggak mau membantu. Saya tambahkan kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan hasil penilaian proses belajar murid dalam memperbaiki PKR. Jadi sebenarnya kalau kendala di PKR itu lebih mengarah bagaimana guru yang kaitannya dengan pengaturan kelas serta bagaimana pengelolaan kelasnya. Hambatannya lebih ke situ. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah penilaian, hasil penilaian proses pembelajaran, itu kaitannya dengan hasil nilai siswa ya, hasil nilai siswa ketika ada ulangan harian dan lain sebagainya. Nah, ketika hasil penilaian itu memang siswa itu banyak yang menurun, otomatis hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana pengelolaan gurunya dalam di kelas itu, proses pembelajaran itu. Berarti memang ada hal yang perlu diperbaiki dari tadi juga sudah saya sampaikan di akhir, apa saja hal-hal yang memang perlu dicatat, kita catat. Siswa yang kurang aktif dan lain sebagainya, apakah ada siswa yang terabaikan, dari situ kita bisa memflashback, mengevaluasi diri kita ketika pemberian penjabaran di kelas ataupun pengelolaan kelas ya. Nah, hasil dari situ bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan kembali apa yang kurang, atau mungkin hal-hal apa saja yang bisa kita perbaiki. Karena dari hasil ulangan atau penilaian siswa itu menurun, berarti bisa jadi kita yang kurang, ataupun bisa jadi siswanya yang memang kurang fokus. Jadi kita perlu mencari akarnya kemana. Kalau memang kita yang kurang, berarti kita harus memperbaiki performa kita. Kita banyakin media yang digunakan, bisa kita menggunakan sumber-sumber belajar lain yang memang lebih menyenangkan, apalagi dengan kurikulum 2013 kurikulum Merdeka yang saat ini lebih bisa diterapkan, lebih
mendalam ya kaitannya dengan berfokus pada siswa. Di sini bisa kita fokuskan lagi, fokusannya lebih mendalam kaitannya dengan pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalaupun masih juga menurun ya, kalau memang masih juga menurun, otomatis kita coba yang salah sudah kita perbaiki nih, performa kita masih aja anak ini menurun gitu kan, ya berarti memang ada yang salah dengan anaknya, kan seperti itu. Nah, perlu saya garis bawahi juga, pembelajaran kelas rangkap ini yang memang full diberikan saat memang itu sekolahannya memang harus kelas rangkap terus, ya berarti memang harus ke gurunya. Tetapi kalau memang pembelajaran kelas rangkap itu hanya sebagai seperti kita ya, yang saat ini kadang-kadang gurunya ditinggal ke pasar, nitip kelas, ada gurunya yang memang kemana pergi sakit dan sebagainya. Ini kan nggak setiap hari ya harus penggabungan kelas ataupun ada kelas rangkap. Kita bisa mengevaluasinya, kaitannya kan bukan terus dicek PKN-nya, tetapi dicek lebih kepada guru-guru sebelumnya. Karena kalau terkait pembelajaran kelas rangkap itu bisa dibilang tadi saya sudah mengatakan bahwa itu seperti hanya pembelajaran darurat, karena terkadang pembelajaran kelas rangkap ini tidak kita rencanakan dan tidak kita setting gitu loh terkadang, karena tiba-tiba ada yang ngechat malam gitu, misalkan tolong titip kelas A ya gitu kan otomatis perlu ada persiapan dan sebagainya. Kadang pas hari H itu tiba-tiba ada yang kenapa pergi kemana gitu, ada urusan apa titip kelas. Nah itu kan memang otodidak ya, bukan otodidak, otomatis ya, fleksibel, kayak lebih ke fleksibel gitu. Jadi ya mau nggak mau apa adanya gitu kan. Tapi kalau memang kaitannya dengan hasil penilaian yang memang itu full kelas, itu pembelajaran kelas rangkap terus dari satu semester, anggap aja seperti itu, ya memang harus dilihat bagaimana kita penyampaian materinya, apa kaitannya kita yang kurang membagi waktu, atau ke siswanya yang memang kurang kita perhatikan. Kadang kalau kelas rangkap itu biasanya siswa juga yang kurang diperhatikan oleh kita, atau bisa jadi memang siswanya yang memang perlu perhatian khusus dari kita gitu. Itu tambahan dari saya, Febri. Yesi. Baik Bu, sangat dipahami. Terima kasih. Oke. Tadi yang nolak yang dijawab sama Siti Roma ya. Tadi apa ya pertanyaannya? Kayak kepental tadi. Pertanyaan dari Mbak Nola itu tadi, apa saja manfaat adanya evaluasi dalam pembelajaran kelas rangkap, Bu? Oke. Nolanya gimana? Sudah oke? Jawabannya Bu Siti tadi? Iya, Bu. Nah. Gimana tadi jawabannya? Masih ingat jawabannya dari Bu Siti Rohmah? Iya, Bu. Jawab. Bu? Kalau ada yang mau menambahkan boleh, Bu. Ya. Kayaknya kalau suruh ada yang menambahkan kayaknya nggak ada. Nih. Cobalah. Yesi, coba Yesi tambahin Yesi. Bagaimana jawaban soalnya Bu? Nah kan lupa juga. Soalnya penilaian dalam PKR ya, evaluasi ya. Iya, manfaat evaluasi. Nah, apa? Kayaknya memang langsung ditembak gitu ya, langsung jawab kayaknya. Ayo bantu jawab gitu.
Oke, saya tambahin ya. Kaitannya dengan manfaat evaluasi tadi sudah saya sampaikan sebenarnya yang namanya evaluasi itu adalah kayak melihat lagi ya, menilai diri kita sendiri, mengevaluasi dalam proses pembelajaran itu tadi apa kira-kira yang memang kurang, apakah tadi kurangnya dalam penyampaian, jadi dicatat ya, pencatatan tadi loh yang sudah saya sampaikan, ya mencatat apa yang memang tadi belum sempat diajarkan, siswa yang memang kurang diperhatikan, yang diem aja nggak terlalu banyak aktif, terus siswa yang memang belum pertanyaan siswa yang belum sempat dijawab, otomatis di situ kita itu uh, mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran tadi. Ketika kita sudah mengevaluasi, melihat apa saja yang kurang, apa saja tadi yang memuaskan, kita bisa memperbaikinya di pembelajaran selanjutnya. Jadi itu sebagai tolak ukur kita, bagaimana pembelajarannya. Dan tadi ada kaitannya dengan pertanyaannya Yesi, jadi ada hasilnya siswa ketika mengerjakan soal harian, soal UTS, UAS, itu bisa kita lihat, oh iya kita sudah evaluasi setiap harinya dalam proses pembelajaran, hasilnya masih menurun nih, berarti apa yang kurang? Bisa kita evaluasi lagi, oh ada yang terlewat nih, ada bagian ini yang terlewat, oh ada yang ini yang kurang. Jadi itu sebagai tolak ukur kita untuk melihat bagaimana pembelajaran kita di dalam kelas. Apakah sudah oke kah? Kalau belum, kalau memang sudah oke, ya berarti ada yang bermasalah ini. Intinya kalau yang siswa menurun itu perlu dipertanyakan dua hal yang menjadi permasalahan, apakah gurunya, apakah siswanya. Jadi dua itu, tidak melulu guru yang salah, tidak, dan tidak selalu murid yang salah juga tidak. Jadi bagaimana kita mengevaluasinya, dan perlu diketahui juga perlu juga adanya kerjasama dengan orang tua murid untuk bisa melihat bagaimana keseharian siswanya di rumah atau bagaimana pembelajaran siswa di rumah, karena bisa jadi siswa itu aktif di kelas ternyata di rumahnya main dan lain sebagainya, kan sama aja bohong, tidak ada pengulasan kembali di rumah gitu kan. Di rumah sebenarnya di sekolahan diem, ternyata di rumah tambah diem, nah itu kan perlu penggalian lebih dalam gitu. Jadi lebih kepada evaluasi itu sebagai apa ya, gambaran diri, ataupun apa ya, evaluasi itu sebagai penilaian untuk bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Intinya itulah. Gimana Nana, tambahin? Iya itu Bu. Izin menambahkan Bu. Boleh Mbak Yesi. Menambahkan sedikit. Nah, menurut saya evaluasi itu diberikan untuk mencapai pemahaman kompetensi yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Nah, kompetensi ini kan meliputi KI dan KD serta indikator yang pada pembelajaran atau materi yang kita sampaikan. Nah, kira-kira di antara 3 penilaian, afektif, kognitif, psikomotor gitu, anak-anak menguasai enggak, terampil enggak, kognitifnya bagaimana, sikapnya bagaimana dalam materi yang telah kita sampaikan, itu. Terus manfaat bagi guru itu menurut saya yang pertama itu memberi umpan balik untuk koreksi hasil penilaian, terus membuat pembuatan refleksi sebagai guru, dan tentunya menaikkan efisiensi pembelajaran guru. Nah, kira-kira strategi apa sih yang cocok misalkan untuk materi ini? Tuh, gaya strategi, metode, atau gaya belajar apa sih yang cocok gitu. Nah, terus bagi siswa itu memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik tentunya. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya tambahkan sedikit terkait tentang manfaat evaluasi. Ya,
Gimana Nola? Oh ya, bagi orang tua juga ada Bu. Itu yang penting itu mengetahui kelemahan pada anaknya, kelemahan nilai, ulangan ya, terus peringkat, gitu. Terus supaya juga mendorong orang tua itu dapat melakukan bimbingan, karena kan guru kan hanya sebagai fasilitator. Nah, sedangkan peran utama dan madrasah yang pertama itu adalah orang tua. Jadi orang tua juga harus tahu perkembangan anaknya. Gitu. Oke. Kan good. Gimana Nola? Iya Bu, cukup Bu. Terima kasih. Oke. Tak pikir mau lagi Bu gitu. Kalau Nola bilang lagi, tak cariin. Tak cariin lagi buat nambahin. Oke. Gimana kelompok 6? Mau nambah pertanyaan? Atau bagaimana? Yuk, kelompok 6, Bu Reni, Bu Siti Roma, Bu siapa tadi, Febri. Gimana? Bu Reni? Suaranya nggak ada. Yuk, kelompok 6 yuk. Yuk, kelompok 6. Ini Iya, sinyal Bu. saya apa memang diam sih? Iya, Bu. Oke. Gimana kelompok 6 mau buka sesi pertanyaan lagi atau udah? Udah, Bu. Oh, udah. Udah cukup, Bu. Kalau udah, silahkan ditutup. Ya, silahkan ditutup moderatornya. Mana Siapa moderatornya? Mbak Siti Rohmah? Gimana? Tidak ada suara. Ini memang ya perwakilannya dari Baik, kelompok. mungkin Mbak Siti Rohmahnya sinyalnya hilang ya. Saya Reni Sabila dari kelompok 6. Cukup sekian mungkin pembahasan dari kami. Kalau ada salah-salah atau ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6 ya. Atas pemaparannya tadi. Dan saya lanjutkan. Kita hari ini akan membahas tentang tugas 3 yang setiap setiap minggu sudah saya bahas sampai bosen lah ya membahas ini. Jadi video jangan lupa ya, video yang dibuat itu menyesuaikan dengan RPKR yang sudah dibuat. Jadi tidak tidak membuat lagi tapi menyesuaikan dengan RPKR yang sudah dibuat. Kalaupun ada revisian nanti silahkan waktu di laman praktek bisa dilampirkan ataupun diganti mana yang harus diganti. Oke, yang selanjutnya ada
mengerjakan uji kompetensi. Jadi uji kompetensi ini silakan seperti biasanya ya, ini ditulis tangan. Nanti tugas 3. Ibu kalau misalkan ditulis tangan berarti nanti yang A itu kan masukin link. Itu Word, berarti Word terus tulis tangan gitu. Iya, jadi kayak biasanya kayak kemarin tuh loh, kayak rekan-rekan kemarin itu kan Word terus bawahnya ada tulis tangan yang tugas 1. Jadi ini A itu cuma link aja, link terus ditulisin keterangan, link video, RPKR yang dipakai, model 221, tema apa, udah gitu doang. Terus lembar selanjutnya sudah isian dari uji kompetensi. Itu ya Bu, nggak ada lampiran selanjutnya ya? Enggak, cuma itu doang. Habis. Nah, untuk yang di lampiran praktek berarti kan nanti tugas 1, tugas 2, tugas 3 digabung. Nah, itu nggak ada lampirannya juga, Bu? Nggak ada. Lampiran apa? Mau dikasih lampiran? Oh enggak, misalkan kayak foto atau apa gitu nggak ada kan, Bu? Enggak, udah video itu sudah mencakup semua. Cukup, buktinya udah cukup konkret kalau video mah. Kalau foto nggak perlu dipertanyakan kalau foto. Nanti cuma numpak foto doang. Oke. Ya Bu Kristi, tadi kayaknya mau tanya Bu Kristi. Bu, videonya itu kalau lebih dari 5 menit nggak apa Bu? Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai 1 jam. Kalau sampai 1 jam, nah pusing saya. Sama ini, yang tugas 3 ini kan bawahnya Word itu kalau misalnya cuma di foto aja nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, yang penting saya bisa melihat itu ada tulisannya terlihat terpampang nyata. Oke, siap Bu, siap. Untuk tugas 3 tidak ada pertanyaan ya? Bertanya udah jelas. Gimana? Bu, ya. Tugas 3 sama di apa namanya tuh di laman praktik itu Bu, tolong dijelaskan ulang Bu gimana apa namanya urutan tugas-tugasnya gitu. Oke, begini bentar. Saya sampaikan lagi. Ya. Ini ya. Jadi di awal sudah saya sampaikan kaitannya dengan penguploadan ya. Kalau tugas 3 itu kan isinya link dan uji kompetensi. Nah, di laporan akhir nih ya, laporan akhir tugas 1, 2, dan 3 digabungkan dan dijadikan PDF. Jadi isinya itu ya tugas 1 ini. Tugas 1. Jadi nanti itu cover ya, ada cover, ditulisin aja laporan pembelajaran kearangkap. Logo UT terus oleh siapa. Ya. Itu cover, setelah cover tugas 1. Tugas 1 apa isinya? RPKR 221 dan uji kompetensi. Taruh di situ semua. Tugas 2, selanjutnya tulis tugas 2. Udah, 2 taruh situ. Terus tugas 3, link dan uji kompetensinya taruh. Udah, selesai. Udah itu aja. Tinggal dijadiin PDF, udah. Begitu. Nanti diunggah di laman praktek. Jadi, kalau sudah tugas 3 itu sudah selesai, langsung saja buat tugas akhirnya. Jadi tugas 1, 2, 3 digabungin aja. Jadi sekalian upload biar nggak nanti-nanti. Kalau ngerjainnya nanti-nanti lupa nanti. Cuma upload doang kok. Nggak sampai 1 jam ini. Cuma gabungin. Jadi sekalian gitu. Ya Bu. Gimana? Bu, berarti kita kalau misalnya habis upload tugas 3 terus upload juga ke laman praktik itu nggak apa-apa ya Bu? Nggak harus nunggu direvisi Ibu kan? Nggak harus. Jadi langsung aja.
Jadi Iya, Bu. kalau udah upload tugas 3 udah selesai nih, digabungin aja tugas-tugasnya, sudah langsung upload. Habis itu kan tenang ya, udah tenang, ada mikirin lagi, tinggal mikirin mata kuliah yang lain gitu kan. Berarti yang di tugas 3 ini cuma UK aja yang dari Ibu sama videonya. Iya, cuma video sama uji kompetensi aja yang tugas 3. Bu, untuk kalau yang di laman praktik itu ditaruhnya sesudah uji kompetensi atau sebelum uji kompetensi, Bu? Atau sesudah tugas 2 untuk linknya penaruhan? Kalau link ya ini setelah RPKR 222 terus tulisin aja loh. Jadi tugas 1 nih, tugas 1 isinya apa? Sesuai ini tugas 1 isinya RPKR mode 221 dan uji kompetensi. Halaman selanjutnya tulisin tugas 2. Tugas 2 membuat RPKR 222 taruh di situ. Terus setelah tugas 2 selesai sampai akhir nih, tulisin lagi lembar selanjutnya tugas 3. Ada link dan juga uji kompetensi. Jadi gitu. Baik, Bu. Oke. Gimana, Bu? Gini, Bu, kan ya kan nanti untuk videonya mau pakai RPP 221. Itu kan sebenarnya tuh di tugas 1 kemarin kan, Bu? Ganti RPP-nya 221-nya tuh diganti ini pembelajaran lain, nggak yang di tugas 1 itu nggak apa-apa? Boleh, tapi nanti langsung di-upload, gantinya langsung di laman praktek ya. Maksudnya yang di laman praktek itu yang di-upload yang sudah terbaru. Dan yang lama nggak usah diikutin. Jadi yang terbaru aja langsung gitu. Tapi nanti yang di tugas 1 yang di laman praktek itu RPP ya yang sekarang yang baru. Sama uji kompetensinya yang kemarin dimasukin, jangan lupa. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya. Apa, Bu, yang dimasukin, Bu? Semua itu digabungin jadi satu, diupload itu kan itu semua ada yang PDF. Kalau dijadiin satu berarti bentuknya RAR dong. Enggak, PDF. Kan bisa dijadiin PDF semua. Dijadiin PDF semua, terus ketik di Google gabung PDF. Nah, diurutin lah, dikasih nama, tugas 1, tugas 1, tugas 2. Jadi nanti ngurutinnya enak gitu. Ya, tanya Mbak Google gabung PDF gitu. Nanti bisa muncul nanti di situ. Tinggal di-upload gitu. Ibu izin bertanya cover itu, Bu. Cover itu yang pertama itu laporan. Gimana, Bu, tadi? Yang atasnya itu? Atas sendiri laporan pembelajaran kelas rangkap. Ya, atas sendiri laporan pembelajaran kelas rangkap. Pakai kodenya itu ya, Bu ya? Nggak usah, langsung aja laporan pembelajaran kelas rangkap udah selesai. Atas sendiri, terus logo T yang di tengah-tengah. Sama NIM. Sama NIM. Terus di bawahnya disusun oleh. Logo, bawah logo disusun oleh ya, Bu? Disusun oleh. Jadi judul, logo, disusun oleh, namanya siapa sama NIM-nya. Bawah sendiri, tulisin program studi. Program studi. Ya. Kayak biasanya buat cover itu loh, Bu. Iya. Gitu aja. Nah, nanti halaman keduanya, halaman pertama kan cover. Halaman kedua itu langsung aja tugas 1 apa isinya. Apa isinya, itu aja. Dijadikan PDF, bukan RAR ya. Kalau RAR itu nanti takutnya nggak bisa diupload. Jadi petunjuknya itu harus PDF, jadi dibuat PDF. Gitu. Maksimal 5. Gimana? Iya, maksimal, gak ada maksimalnya, Bu, 5 KB. Nah,
Maksimalnya 5 KB. Berarti kalau banyak nanti diiniin aja di kompres. Tahu kan, dikompres lewat ini Google. Nah, kalaupun memang tidak bisa, gini, jalan satu-satunya adalah yang di bagian materi RPKR itu nggak usah dimasukin materinya kalau yang ada materi loh. Kayak kemarin tuh saya lihat ada yang pakai materinya dihapus saja, dihapus, dikurangi. Jadi evaluasinya aja dibuat simple aja, nggak usah banyak-banyak evaluasinya. Jadi biar ininya tuh nggak banyak KB-nya juga gitu. Terus nanti dikompres PDF gitu. Nanti kalau mau ngecilin ukuran ketik aja kompres PDF nanti muncul, nanti diupload terus dikompres kecil nanti jadinya gitu. Ada pertanyaan lagi? Batas waktu videonya berapa menit, Bu? Maksimal 5 menit. Tapi kalau 5 menit itu tidak cukup, mau lebih boleh. Yang penting jangan 1 jam. Kalau 1 jam, Kalau itu 15 bisa, Bu, atau 10 menit. ya jangan 15 menit, 10 menit lah paling banter. Ya, jangan 15, terlalu lama. Ibu nggak apa-apa, Bu. Kan kata Ibu nggak boleh sejam. Ya, emang nggak boleh. Iya. Soalnya punya Pepi, Soalnya Bu, ini kalau misalkan pakai murid, yang penting ini jangan sampai sejam gitu loh, Bu. Ya udah, iya, ya udah, jangan sampai 1 jam. Bu. Bu, Yang penting jangan 1 jam mau. Ibu jangan 1 jam. Iya, Bu. Iya kan saya bilang jangan sampai 1 jam udah. Iya, punya Feby nggak 1 jam kok, Bu. Iya, cuma setengah jam. Bu, Walaupun itu ya. ya, Kalau Bu, kalau lebih dari sejam. iya udahlah ya udah nggak apa-apa. Toh diupload di YouTube toh. Iya, Bu. Iya, Bu, ya. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Yang penting nggak sampai 1 jam. Bu, makasih ya, Bu. Iya. Oke, yang lainnya gimana? Ada lagi mumpung nih besok itu udah pertemuan terakhir. Kalau sampai sudah pertemuan terakhir, ini ya sudah saya telepon belum dikumpulkan juga, ya udah. Wassalamualaikum pokoknya ya. Jangan salahkan saya. Bingung silakan ditanyakan sekarang. Ada? Tidak ada, cukup? Sudah paham tugasnya? Bu, cukup. Nanti jika ada yang ditanyakan Japri. di grup, biar semuanya tahu, Bu, kalau di grup kan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ini aja. Jangan kaget kalau saya itu balasnya lama. Kalau pas cepet ya berarti pas pegang HP, pas lama ya berarti atau nggak terlihat itu berarti ketumpuk-tumpuk entah chat yang keberapa ya. Jadi ya harap maklum kalau ini. Kalau saya lupa balesnya, silahkan diingetin lagi. Kadang tuh suka ketumpuk-tumpuk, perasaan sudah kubales tapi ternyata belum kukirim gitu. Biasanya kayak gitu sih. Di spam ya, Bu ya. Ya spam, tapi ya jangan banyak spam lah ya. Maksudnya diingetin, Bu gimana gitu. Oke, nanti biasanya saya bales. Yang penting tuh ngechatnya jangan jam 12 malam. Udah tidur saya. Pembalasnya pagi, Bu. Iya bener sih, ya bener. Tapi kan, ya gimana ya, malam-malam bunyi gitu kan. Ya aku matiin lah HP gue gitu ya. Ya udahlah, gampang. Terserah lah, yang penting ingetin itu. Takutnya
ngechat gitu kan, ibu ini nggak dibales-bales, ini nggak pernah ini gitu kan, takutnya gitu. Padahal ibu ini padahal bales di grup, tapi chatku nggak dibales. Nah, mungkin ibu ini kelupaan, soalnya kan kadang banyak yang ngechat gitu kan, tuh tak kelewat ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup. Tutupkah ini? Bapak Bu, kalau betah Bu kita ngobrol. Ya, oke. Terkait pertemuan menuju pertemuan akhir ya, sebenarnya belum akhir, masih minggu besok akhirnya. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk rekan-rekan semuanya, tugasnya silakan segera dikerjakan ya. Toleransi dari saya, ketika sudah saya chat pribadi, sudah saya telepon, masih juga cuma diiyain aja tanpa adanya tindakan, ya terpaksa saya harus mengambil langkah lebih tegas gitu kan, saya tinggalkan karena dari banyak pengalaman, sudah saya chat, sudah saya telepon, iya aja, ya kan nggak mungkin saya mengorbankan banyak orang hanya demi satu orang, kan nggak mungkin. Jadi mau tidak mau ya itu jalan yang harus saya ambil. Jadi mohon kerjasamanya, kita saling membantu lah di sini. Jangan ini apa namanya, jangan saling menyulitkan gitu. Saya berusaha untuk tidak menyulitkan, jadi mohon rekan-rekan juga jangan menyulitkan gitu, karena tidak hanya rekan-rekan yang membuat laporan, saya juga membuat laporan, tidak hanya rekan-rekan yang tulis tangan, saya juga tulis tangan. Jadi jangan berpikir tulis tangan mulu gitu kan, tidak, saya juga tulis tangan gitu kan. Jadi tenang pada temennya, karena berani nyuruh tulis tangan, karena saya juga tulis tangan gitu loh. Jadi sama-sama, tidak ada yang saya sulitkan, jadi ya mohon jangan menyulitkan gitu kan, karena di sini kita saling kerjasamanya aja gitu. Ya saya bisa bantunya apa ya, nanti tolong bantuannya gitu. Kalau pesan dari bapak saya itu apa sih, cuma nilai untungnya untuk saya tuh juga apa gitu kan. Saya juga nggak ada keuntungan juga terkait dengan nilai kan, jadi ya saya bisa bantunya itu ya itu yang bisa saya bantu. Nah sekarang jadi saling kontribusinya aja gimana baiknya kan, yang penting sama-sama enak ya, sama-sama enak gitu. Ya Bu, udah baik. Gimana? Makasih. Ya belum Bu, saya ini belum ngapa-ngapa saya ini. Berat Bu, gimanain Bu? Bu, aduh. Oke, gimana Ibu, siapa tadi, Bu Junaida tadi ngomong apa Bu? Kayaknya tadi Bu Junaida ngomong. Tadi saya belum di absen Bu. Oh, tenang aja Bu, saya tuh kalau habis kuliah seperti ini, hasil screenshotan bukti perkuliahan itu tuh selalu saya cek, jadi tetap saya lihat mana yang tadi berangkat, mana yang enggak gitu. Oh iya Bu, tugas Bu, saya cuma hadir Bu. Iya. Mana Bu? Bu Junaida suaranya putus-putus, susah sinyal ya? Iya Bu. Tugas saya yang tugas 1 dan 2 udah di-upload juga Bu. Oke, nanti saya cek lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke. Oke.
Coba sembari ini ya, silakan dibuka kameranya seperti biasanya. Nggak sampai 1 jam buka kamera. Belum mandi, Bu. Emangnya siapa yang udah mandi? Saya ini juga belum mandi. Mandi kan tadi pagi. Habis itu kuliah. Baik, sudah Pagi, Bu. Ya pagi saya juga udah mandi. Loh, kenapa? Saya lo tiap harinya juga begini. Kenapa harus malu? Gak apa. Hari ini aja saya yang nggak terbiasa pakai kacamata harus pakai kacamata gitu kan. Lalu sering lihat laptop begini. Jadi kalau mau lihat laptop itu harus ini ya, kalau kesettingan ada pelindungnya. Kalau lihat HP juga jangan sering-sering karena ya pokoknya ini. Oke. Boleh ditutup lagi karena sudah selesai. Kalau mau ditutup boleh, kalau mau dihidupkan lagi juga boleh, serah maunya gimana. Karena ini juga waktu juga masih lama. Jadi saya harap untuk pertemuan ke-8 nanti pertemuan terakhir jangan horor lagi ya. Saya tuh lebih suka ketika rekan-rekan itu tuh aktif. Nggak harus, maksudnya ketika sudah selesai diskusinya, bertanya, maksudnya kita diskusi random, maksudnya diskusi banyak hal itu juga boleh gitu loh. Jadi nggak harus melulu tentang itu, berdiskusi tentang hal-hal lain pun juga boleh. Jadi nggak harus ini, apa namanya, diem terus, karena kalau diem terus nanti takutnya semakin horor kelasnya. Saya perhatikan kelas ini yang sering horor gitu loh. Jangan sering-sering horor. Saya harap pertemuan terakhir nanti jadi asik, nggak harus ini ya apa namanya sepaneng terus, nggak perlu. Jadi biasa aja. Kayak Yesi tadi ya, atau Yeta tadi nggak apa-apa. Malah seru ya itu kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa ketika mau sharing tentang apa, mau ngobrolin tentang apa boleh. Karena minggu terakhir juga otomatis selain materi yang kita bahas, materi bahas paling cuma 1 jam. Sisa 1 jamnya masa mau diam-diam aja, nanti lebih horor dong kayak kuburan. Jadi perlu besok itu kita tingkatkan diskusi karena kan pertemuan terakhir gitu ya. Ya gitu Bu. Oke Bu. Iya, Bu. Baru saja saya tuh ngomong sudah anak ini menghilang. Oi, mengerikan sekali. Iya, Ibu. Selesai. Iya, saya ini nggak galak loh, heran aku. Apalagi sama dosen, apalagi sama tutor yang galak kayak mana. Apa kabar? Apa Kabar sih? Kalau tutornya galak, mas sepi, Bu. Nah, tuh kan. Padahal sayanya kayak gini. Masih aja sepi. Apa kabar? Emang saya ini galak ya? Emang saya ini makan orang ya? Heran saya ini juga. Apa sih yang ditakutin? Jangan takut. Kalau ini tuh berpendapat gitu tuh boleh. Jangan takut. Malah tutor gitu ya. Kayak kalian lah, rekan-rekan yang ngajar di kelas gitu kan. Kan malah suka ketika siswanya tanya, siswanya pemikirannya out of the box gitu kan, nggak habis pikir bisa ini, malah seru.